Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi sama Bapak. Sebelumnya kita telah membahas materi mengenai puisi rakyat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru mengenai majas. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai majas, di sini Bapak akan memberikan contoh ya. Contoh sebuah majas dalam bentuk kalimat. Misalnya, apakah dia tangan kanan Pak Edi? Di sini makna sebenarnya tangan kanan itu kan bagian tubuh. Tapi di sini memiliki makna orang kepercayaan. Nah, tangan kanan di sini maksudnya apakah dia tangan kanan Pak Edi, maksudnya apakah dia orang kepercayaan Pak Edi, ya, bukan apakah dia tangan kanan Pak Edi, bukan seperti itu ya. Itulah contoh dari majas. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai majas, di sini Bapak mau bertanya dulu, apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu majas? Belum. Oke, di sini Bapak akan mencoba menjelaskan mengenai majas. Majas itu gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar lebih hidup. Itu pengertian dari majas. Majas banyak sekali anak-anak ya, macam-macamnya. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa yang sering kita temui di buku pelajaran kelas 7. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan di sini ada beberapa macam. Di sini Bapak akan menjelaskan 3 dari majas perbandingan. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi maksudnya majas yang membandingkan benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, angin, sampaikan salamku padanya. Di sini dibandingkan angin seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nitip salam. Itu ya contohnya. Yang kedua, alegori. Majas alegori. Majas alegori itu menyatakan ungkapan, kiasan, atau melalui gambaran. Contoh, hidup itu bagai roda yang berputar. Di sini kehidupan digambarkan seperti roda. Yang ketiga, litotes. Litotes di sini majas yang mengungkapkan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Maksudnya, contohnya anak-anaknya, maukah kau mampir ke gubuku? Padahal di sini gubuku di sini mengandung makna rumah yang bagus. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran di sini yang pertama ada majas ironi. Majas ironi itu menyembunyikan fakta dan mengatakan yang sebaliknya. Contoh, suaranya merdu sekali, bagaikan kaset yang kusut. Di sini sangat menyindir anak-anaknya. Suaranya dikatakan bagus, tapi seperti kaset yang kusut.
Lalu yang kedua, sarkasme. Sarkasme itu menyindir secara kasar, ya. Majas ini kalau bisa jangan digunakan anak-anak ya. Contohnya bodoh, bukan begitu caranya. Di situ kan mengatakan langsung bodoh, itu tidak boleh anak-anaknya. Lalu yang ketiga, sinisme. Sinisme itu majas yang mencemooh ide atau gagasan. Contoh, kamu sudah pintar kan? Kenapa bertanya kepadaku? Di sini kan mencemooh. Yang ketiga, di sini Bapak akan menjelaskan contoh majas penegasan. Majas penegasan di sini Bapak akan menjelaskan hanya 3 anak-anaknya. Yang pertama, pleonasme. Pleonasme itu majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas. Contoh, dia sedang naik ke atas. Seperti yang kita ketahui ya anak-anaknya. Kalau ke atas itu ya sudah pasti naik. Nggak mungkin kalau ke atas itu ke bawah. Atau dia sedang turun ke bawah. Kata turun itu sudah menunjukkan pasti ke bawah, tidak mungkin ke atas. Makanya di situ disebut majas pleonasme. Lalu yang kedua, majas repetisi. Majas repetisi ini majas yang menggunakan pengulangan, baik pengulangan kata, baik pengulangan frasa maupun pengulangan klausal. Contoh ya, awas, tunggu kedatanganku besok. Tunggu. Di sini kan ada kata tunggu. Tunggunya itu diulangi sampai 2 kali. Di situ kan menunjukkan penegasan. Yang ketiga, majas aliterasi. Majas aliterasi itu majas yang menggunakan konsonan pada setiap kata di awal kalimat. Contoh, beli baju biru bersama Budi. Di situ kan terjadi pengulangan kata konsonan berupa huruf B. Oke. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak di rumah bisa menjelaskan berbagai macam jenis majas. Baiklah, untuk materi hari ini Bapak kira cukup sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.